Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heren dan kita kembali akan mengomentari video dari Tampar Lagi yang berjudul Apakah Islam Artinya Damai? Jadi dia nih guys ya, dia itu nggak punya isi kepala. Jadi ya, dia selalu ngambil sumber dari taman mana gitu kan. Ya, contohnya ini adalah Urdu Free Thinker. Saya sebutkan ya, ini sumber yang nggak jelas itu, ya kan? Dia tidak mengkajinya gitu kan. Jadi referensinya tuh dari sumber nggak jelas ini guys. Jadi gini, Urdu free thinker ya, artinya berpikir bebas, free bebas ya, Urdu free thinker. Berarti berpikir bebas orangnya Urdu gitu. Nah, Urdu ini mungkin bukan mewakili orang Urdu, tapi mungkin segelintir orang di sana gitu. Nah, itu dipahami Islam itu ya, itu tidak melarang berpikir bebas, tapi harus tetap dalam kerangka logika, akal sehat dan nalar gitu. Jadi nggak bisa apa seperti umat Kristiani yang saking bebasnya itu apa menganggap trinitas yang tidak masuk akal, yang itu kondisi Prasetyo dan beberapa orang lainnya yang memang nggak bisa dibahas pakai dipengerti pakai ilmu matematika atau ilmu alam, itu tetap dipaksakan untuk diterima. Itu namanya free thinker. Jadi yang bablas gitu guys. Jadi apa namanya menerima apapun itu ya kebebasan berpikir tanpa ada kerangka nalar dan logika gitu. Jadi apapun itu ya kalau memang disampaikan dan menurut mereka itu mereka akan mencari berpikir bagaimana caranya supaya itu seakan-akan logis gitu. Padahal jelas-jelas faktanya logis gitu kan. Oke, kita langsung tonton videonya guys. Itu akan kita komentari. Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Free Thinker. Gimana tuh thinker? Jadi memang dia punya sifat lah guys. Sejak peristiwa 9/11, ada gagasan yang dibuat, yaitu bahwa Islam bukan agama yang mempromosikan kekerasan, tetapi agama damai. Ingat, itu sudah ada sejak sejarah Islam. Ya. Ini panjang cerita guys, tapi saya kasih contoh beberapa ya. Anda ingat ya, itu Khalifah Umar bin Khattab itu dia ya merebut Yerusalem tanpa pertumpahan darah. Jadi itu langsung diserahkan kunci oleh waktu itu nggak salah saya itu seorang pendeta ya, diserahkan kepada beliau. Jadi pendeta ini dia melihat ramalan tentang akan ada yang nanti membebaskan Palestina ya, itu adalah seorang yang dia itu dia itu orangnya sederhana dan dia itu nanti akan menarik unta gitu. Unta atau kuda saya lupa guys ya, unta kayaknya. Jadi waktu itu kejadiannya memang Umar gantian sama ini guys, sama itu semacam asistennya lah, semacam pembantunya gitu. Jadi Umar kan orang yang sangat raja dan dia tuh tidak bossy guys, tidak dia tuh memang dia orang yang merakyat, jadi dia tuh menyuruh gantian. Jadi suatu waktu dia yang membawa untanya, pembantunya yang dia unta dan suatu waktu lagi gantian itu. Nah pas sampai di jalan mau sampai ke Yerusalem itu kebetulan dia yang giliran megang unta guys. Sehingga ini orang pendeta dari Kristiani ini melihat, oh ini udah diramalkan di kitab Taurat. Bukan Kristiani ya, tempatnya Nasrani sudah melihat karena Kristiani itu tidak diakui oleh Yesus ya. Yesus tidak pernah mengatakan pengikutnya sebagai Nasrani Kristen, tapi pengikutnya dia disebut dalam sejarah sebagai umat Nasrani, yaitu umatnya Yesus dari Nazaret. Nah, jadi itu diserahkan kunci itu dengan pada penumpahan darah. Juga waktu misalnya kayak Nabi Muhammad menguasai Mekah. Anda bayangkan ya bagaimana Nabi Muhammad itu dan pengikutnya dibully habis-habisan sama orang kafir Quraisy, dibantai gitu kan, disiksa sampai Nabi habis hijrah ke Madinah, meninggalkan semua harta benda gitu kan, dan juga banyak yang terbunuh. Tapi Nabi menguasai Mekah tanpa ada satupun pertumpahan darah. Bahkan Nabi itu bawa pasukan yang banyak, yang perkasa, orang kafir Quraisy sudah tidak ketakutan itu. Tapi Nabi tidak mengganggu satu penduduk pun itu. Bahkan beliau memerintahkan untuk menjaga semua. Jadi kota Mekah direbut dengan peace, dengan damai. Banyak contoh Nabi contohkan kayak Nabi misalnya Nabi itu kisah lainnya banyak sebenarnya kisah lainnya saya sampaikan beberapa aja ya. Nanti sejarah Islam Anda akan lihat semua itu berada dari sejarah bukan sejak 1911 ini. Jadi Islam itu dari dulu memang sudah damai gitu. Nah, contoh lain misalnya kayak Nabi Muhammad itu pernah dihina sama pengemis Yahudi buta ya di pasar itu. Jadi mengatakan pengemis ini mengatakan Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad apalah gitu dihina-hina pokoknya. Nah, Nabi Muhammad dengar itu ya, dan sahabat juga dengar, tapi sahabat ini memperhatikan dari jauh kan. Ada dua orang sahabat waktu itu. Dia Muhammad itu datangi orang itu dan apa dilakukannya? Apakah dia memukul orang itu? Tidak, guys. Anda tahu, Nabi Muhammad itu menyuapkan makan orang buta ini tiap hari. Namanya kan ya.
Nabi selalu menyuapin Abu nih dengan penuh kasih sayang gitu. Nah, orang ini nggak sadar, dia masih ngumpat, Muhammad apa Muhammad gila, Muhammad apa gitu kan. Padahal orang yang nyuapinnya adalah Muhammad. Beliau sabar, beliau menyayangi pengis buta ini, Yahudi buta ini gitu kan. Nah, dia nggak tahu pengis buta itu yang nyuapinnya selama ini adalah Muhammad. Sahabat aja marah guys, sahabat yang melihat itu marah. Dia pengen menghajar pengemis Yahudi buta nih, lalu dihalangi oleh sahabat lainnya yang sama-sama menyaksikan berdua itu kan. Jangan kamu lakukan itu. Nabi Muhammad aja tidak melakukan itu. Kenapa kamu berani mendahului Nabi gitu? Akhirnya dia tidak jadi melakukannya. Nah, waktu itu Nabi Muhammad wafat. Datanglah seorang sahabat, saya lupa namanya ya, apa namanya, Abu Bakar, entah Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab ya, salah, kalau saya nggak salah guys, kalau saya salah koreksi ya, kita bisa cek sejarahnya. Datang ke rumah apa istrinya Nabi Muhammad yaitu Aisyah gitu kan. Nah, dia bertanya kepada istri Nabi, amalan apa yang semasa Nabi hidup yang belum aku lakukan. Nah, kata istri Nabi, semuanya sudah Anda lakukan. Tapi ada satu, apa itu? Nabi Muhammad itu selalu memberi makan pengemis Yahudi buta di pasar, gitu kan? Itu dilakukan Nabi Muhammad. Oh itu ya, kata sahabat. Lalu dia datangi pasar itu, karena dia pengen melakukan amalan yang Nabi pernah lakukan, gitu kan? Itu yang belum dilakukannya. Dia pergi ke pasar. Nah, dia melihat pengemis Yahudi buta ini selalu menghina Nabi, gitu kan? Karena Nabi gila apa semua, kan orangnya udah meninggal itu. Dan dia nggak tahu kalau kemudian dia selalu disopin oleh Nabi. Lalu membuat darah mendidih guys. Umar ini darah mendidih gitu kan. Dia mendidih darahnya. Ini orang atau diri gitu kan. Nabi Muhammad tuh selalu menggunakan diri tadi tapi masih dia menghina itu. Nah, tapi Umar berusaha sabar dan mendekati orang ini dan berusaha melakukan apa yang Nabi lakukan, yaitu memberi makan. Dia menyuapinnya, langsung menyuapin ke sendok ke mulut sang pengemis Yahudi buta sama yang Nabi Muhammad lakukan ketika masih hidup. Nah, tapi yang namanya Umar tentu tidak setinggi akhlaknya Rasulullah gitu. Padahal yang dihina Rasulullah bukan Umar, ya kan? Tapi Umar tidak, Rasul tetap tenang gitu dan tetap kasih sayang gitu. Nah, Umar karena masih ada rasa marah gitu kan, karena dia masih terus ngoceh menghina Nabi gitu kan, bilang gila segala macam. Umar menyuapinya itu guys, rasa sama polisi Yahudi buta ini nggak sama dengan orang yang biasa nyuapin dia. Dia katakan kan, kamu bukan dia ya. Kenapa kata Umar kan? Kamu beda. Dia selalu menyampaikan dengan penuh kasih sayang gitu. Kalau kamu beda, kamu beda. Pokoknya kamu nggak seperti orang yang biasa nyuapin saya gitu. Langsung Umar terkejut. Langsung Umar katakan kan, kamu tahu nggak siapa nyuapin kamu selama ini? Nggak tahu kata dia. Yang nyuapin kamu adalah yang selalu kamu hina itu Nabi Muhammad. Dia mendengar ini guys, langsung dia syahadat. Karena dia tahu akhirnya betapa mulianya akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu. Luar biasa kalau beliau kan. Dan ada contoh lain saya kasih nih ya. Tapi kalau Nabi lengkapnya baca sejarahnya. Karena dia ini nggak baca sejarah, makanya main asal aja kan. Hewan itu pernah guys ya berhutang minjam uang kepada seorang Yahudi atau itu ada satu keperluan gitu kan, keperluan apa gitu kan. Nah, janji dikembalikan pada satu waktu. Nah, waktu itu Nabi Muhammad lagi mengajar di majelis. Depannya ada para sahabat, ada Umar yang sangat gagah, yang sangat pemberani itu dan lain sebagainya. Ada beberapa sahabat lain dan pengikut juga. Nah di situ ya, di situ Nabi memakai semacam kayak shawl gitu guys. Yang mana yang ya biasa lah. Ya, kalau kita biasa beberapa kaum muslim itu memakai shawl gitu kan. Macam kayak apa ya, kayak sarung lah gitu kalau di Arab itu guys. Nah, itu orang Yahudi ini dia tahu kehebatan akhlak Nabi Muhammad tuh tahu dia guys betapa mulia Nabi Muhammad, tapi dia pengen langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dalam artian dia pengen membuktikan langsung gitu karena dia mengalami, dia cuma melihat aja dan mengetahui mendengar, dia pengen langsung merasakan. Nah, makanya dari orang Yahudi tadi ini yang meminjam yang Nabi punya utang samanya, jadi dia datang ke majelis Nabi dan pada satu kesempatan dia mendatangi Nabi. Dan langsung dia mencekik leher Nabi guys dengan shawlnya itu, cekik leher Nabi gitu. Nah, sahabat marah gitu kan. Nabi berkata, kenapa engkau mencekikku gitu? Apa salahku kata Nabi? Kata orang ini, kamu punya utang sama saya yang belum mau bayar. Gitu. Kata Nabi kan, bukankah waktunya belum tiba? Jadi kita kan belum sampai waktunya. Kata orang itu, pokoknya saya mau dibayar sekarang. Gitu kan. Nah, Umar marah, lihat Nabi ya digituin gitu kan. Terus sudah digituin Umar marah. Lalu izinkan saya untuk menebas kepalanya atau apa gitu guys. Namun dia katakan Umar, diam Umar. Sebenarnya dia tuh apa ya? Dia tuh membisar kalau dia tuh kalau masih ada nabi, jangan macam-macam. Masa tuh nabi yang
berwenang di situ, yang menentukan itu kan. Umar pun akhirnya mundur, ya. Nah, akhirnya kata Nabi, baiklah. Lalu dia katakan, dia menyuruh Umar. Nah, ini sebagai hukuman. Jadi Umar, karena Umar telah berbuat lewat batas, sebenarnya nggak lewat batas ya, karena memang ini orang kurang ajar sama Nabi, tapi Nabi masih pemaaf. Jadi dia menghukum Umar dengan mengatakan, Umar, pergilah ke Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah semacam gudang penyimpanan harta kaum muslimin. Ya kan, Nabi Muhammad meminjam di situ. Jadi kata dia, ambil sejumlah 2 kali lipat atau 3 kali lipat, saya lupa guys. Yang penting berlipat dari yang dipinjam, ya kan. Ambil di situ gandum, nggak salah waktu pinjam gandum. Ambil gandum sebanyak sekian. Jadi kata Umar kan, Anda minjamnya berapa Rasul? Kok gajinya 2 kali lipat? Sudah, ambil saja kata Nabi. Akhirnya pergilah Umar dengan menggerutu bersama orang Yahudi ini. Itu kan. Lalu Umar mengambil gandum yang disuruh Nabi langsung memberikan kepada orang. Jadi Nabi itu ganti utang guys. Dari orang Yahudi ini ke Baitul Mal. Karena orang Yahudi ini maksa gitu kan. Jadi Umar bertanya gitu kan, kamu tahu nggak siapa yang kamu apa yang itu? Tahu katanya. Dia adalah Nabi kalian itu kan. Lalu kenapa kamu berani melakukan itu? Gitu kan. Langsung kata dia, saya sudah lama mendengar kemuliaan akhlak nabimu, nabi kalian itu. Saya sudah sering dengar, gitu kan. Cuman saya pengen langsung merasakan sendiri, membuktikan sendiri. Akhirnya saya terbukti, dan akhirnya dia mengucapkan syahadat. Kenapa? Karena dia kagum sama ketinggian akhlak Rasul. Itulah betapa hebatnya Rasulullah itu. Maka dia diakui sebagai orang nomor 1 di siapa dia? Orang penulis peneliti dari Barat ya. Bayangkan dia bukan beragama Islam, tapi dia merupakan Muhammad itu di nomor 1 sebagai orang paling pengaruh dunia guys. Saking kagumnya sama Nabi Muhammad, kan bukan agama sama dia gitu kan. Itu orang jujur, bukan seperti orang-orang kepala gini yang gak jujur memberitakan tentang Nabi Muhammad itu kan. Nah, jadi itu beberapa kisah di antaranya, dan sejarahnya banyak guys. Bagaimana ketinggian akhlak Nabi, bagaimana damainya Nabi, Islam itu bagaimana gitu kan. Jadi sejarahnya udah ada gitu, yang panjang itu. Jadi bukan sejak 1911 gitu. Justru 1911 ini adalah di mana mulai orang-orang musuh Islam mulai menematkan memfitnah Islam sebagai agama teroris. Makanya disebut adalah kadal gurun lah ya kan, Muslim lah, mengadu domba terhadap Arab dan tidak lah. Jadi intinya adalah dan menyebut Islam sebagai ajaran teroris, umat teroris itu dari 19 itu mulai narasi itu guys dibangun. Jadi makanya diingatkan lagi kalau Islam ini bukan seperti itu, tapi lihat sejarahnya, Islamnya agama damai gitu. Gitu, baca sejarahnya gitu. Jadi diingatkan lagi kalau Islam ini sebenarnya agama bukan terornya adalah buatan gitu ya, untuk mengajukan Islam gitu kan. Tapi kan faktanya orang banyak mualaf kan, karena mereka setelah 1911 itu mereka mengkaji benar nggak Islam ini agama teroris. Mereka mengkaji dan ternyata mereka menemukan hal sebaliknya, ternyata itu memang agama damai, sehingga berbondong-bondong orang mualaf guys. Itu jadi di seluruh dunia Anda bisa baca berita-beritanya gitu kan. Oke, sekarang kita akan sambung videonya, jadi saya udah kasih pengantar dan itu menurut saya udah cukup lengkap lah. Jadi kalau nanti saya mungkin tambahkan sedikit aja gitu kan dari apa yang kita nonton ini guys. Konsep ini sudah cukup mengakar di keseluruhan spektrum politik Barat. The face of terror is not the true faith of Islam. Nah, ini pengakuan dari George Bush. George saja mengakui bahwa teror itu bukan ajaran Islam gitu. Bayangkan coba, seorang yang bukan Muslim ya mengakui seperti itu gitu. Saya bayangkan. Padahal George Bush ini ini bukan seorang presiden yang ramah terhadap teroris. Dia mau betul-betul menghajar teroris di dunia gitu kan. Tapi dia mengakui itu bukan ajaran Islam, tapi itu adalah oknum guys. Ini baru jujur orang Kristiani yang jujur di video ini gitu. Bangkit tanpa ragi dan lain sebagainya gitu kan. That's not what Islam is all about. Islam is peace. These terrorists don't represent peace. Patutnya tidak mempresentasikan damai alias tidak mewakili Islam. Ini pengakuan dari seorang presiden yang bukan Islam. This time calls on Muslims to honor the values at the very heart of Islam. Values like compassion, peace, and service to others. Banyak Muslim dan non-Muslim percaya bahwa Islam adalah agama damai, agama pasifisme. Ini karena kampanye tanpa henti oleh para pembela Islam modern untuk membuat Islam cocok bagi penonton Barat dan global pada abad. Justru kampanyenya itu adalah Islam ajaran teroris. Itu kampanyenya guys.
yang sekarang masih dikampanyekan oleh orang-orang tampil Kamparagi. Kamparagi ini sekarang sedang mengkampanyekan bahwa Islam itu bukan agama damai, tapi agama teroris, ya kan, umat yang teroris. Nah itu guys, jadi kampanye itu adalah justru kampanye kita kan nggak pernah mengkampanyekan Islam agama damai gitu. Orang udah tahu sendiri gitu dengan melihat sejarahnya. Tapi orang-orang seperti Kamparagi terus menarasikan bahwa Islam itu bukan agama damai. Ini sebenarnya adalah yang menarasikan itu orang-orang seperti dia gitu. Islam orang udah tahu agama damai gitu. Tapi ada orang-orang yang suka gitu. Sehingga mereka membuat Islam itu agama teroris, makanya ini lihat, ini contoh satu videonya bahwa agenda mereka memang membuat Islam itu dilabeli sebagai agama teroris. Padahal faktanya disebut mengaku tidak gitu kan. Ke-21. Mari kita lihat dua ulama Islami terkenal, Ahmad Deedat dan Dr. Zakir Naik. You know the meaning of the word Islam. Islam means peace, coming from the word salam. Ingat, bukan cuma dua orang ini ya. Para ustadz juga mengakui gitu. Ini kesepakatan bersama gitu. Karena ini bahasa Arab gitu, ya kan? Islam itu bahasa kata salam gitu. Jadi bukan hanya dua ustadz ini. Bahkan juga ada kayak di Amerika tuh kayak siapa ya? Saya agak lupa namanya, yang malam juga itu. Siapa namanya? Dia kenal juga guys gitu. Dan juga banyak ustadz-ustadz lain di mana-mana. Ini adalah kajian Islam gitu, bukan pendapat pribadi dari kedua ustadz ini saja gitu. Salam means peace. Islam is misrepresented in the media. Islam is a religion of peace, peace to humanity. Memang ada agama-agama yang pasifisme. Konsep ahisma, tidak membahayakan adalah kebajikan utama, ditemukan di agama Jainisme, Buddha, dan juga Hindu. Jainisme mendukung tanpa kekerasan, kasih sayang untuk semua makhluk, manusia dan bukan manusia. Ulasan oleh Cherry dan Sandu ini menegaskan bahwa konsep ahisma Jainisme atau tanpa kekerasan bahkan meluas sampai kepada serangga. Lupa ya, saya bukan bilang Hindu ya. Hindu aja sekarang masih pakai kasta. Ada kasta Brahma, kasta apa lagi? Kasta yang lebih rendah. Jadi ini udah tidak mencerminkan. Saya bukan menghina ya sekali lagi ya. Saya pengen buka mata dianya aja gitu. Jangan ceritakan yang BW aja gitu kan. Nah, ini guys ya. Dalam Islam itu diyakini bahwa Allah Tuhan itu telah mengutus banyak ratusan ribu nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, rasul disebar seluruh dunia gitu. Jadi tiap-tiap rasul itu mencakup wilayah tertentu itu. Jadi Allah berfirman ya, tidak ada satupun wilayah di dunia ini yang tidak diutus nabi kepadanya. Maka jumlah nabi bisa sebombas itu, ratusan ribu gitu. Ya, Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi satu jengkal bumi pun tidak ada nabi yang nggak diutus. Nah, cuman karena pakai bahasa setempat masing-masing dan memang mereka berbeda pemahaman. Contoh misalnya kayak contoh sederhana kayak pengikut Yesus. Ada yang unitarian, berbeda dalam memaknai apa yang Yesus sampaikan. Jadi para nabi ini gitu. Jadi ajarannya Islam kan damai, ya kayak Buddha itu kan Islam ajarannya. Ajaran damai, ya yang baik-baiknya ada juga gitu. Nah, ini ya kalau kita pakai logika, karena Islam sudah ada sejak awal mula dan nabi-nabi dibahas itu, jadi bisa jadi nabi itu nyangkut di daerah India, di daerah Cina. Bukan kalau kapitalis Islam bukan lagi mungkin, tapi pasti karena tidak ada satupun di jengkal bumi ini yang tidak diutus nabi kepada suatu kaum itu gitu. Jadi nabi pasti ada ya, berdasarkan kayak ini Islam pasti ada nabi yang dikirim ke India. Selama di situ ada umat ya, manusia dikirim ke sana, dikirim ke China yang agama Buddha, yang agama Buddha itu. Jadi bisa jadi ajaran Buddha itu sebenarnya adalah ajaran Islam. Cuma mereka menyebut jadi Buddha itu mungkin adalah bukan mungkin ya mungkin, tapi pastinya ada nabi ya, siapapun namanya bisa jadi Buddha yang diutus ke Cina itu guys. Makanya ajaran mirip-mirip. Makanya ajaran dunia nih yang mirip-mirip dengan yang damai, ajaran Islam itu yang tauhid yang masih menyembah Tuhan yang satu itu adalah bekas peninggalan ajaran Islam yang Allah mengutus ratusan ribu nabi seluruh dunia itu guys. Jadi satu pun tidak ada kaum yang tidak disampaikan Islam kepadanya gitu loh guys. Jainisme adalah pemakan tumbuhan, dan banyak dari mereka menggunakan masker wajah untuk menghindari menghirup dan membunuh kehidupan yang ada di udara. Dan mereka berjalan hati-hati supaya tidak menginjak makhluk hidup di depan mereka. Ini adalah nilai-nilai utama Jainisme. Praktisnya, mereka paranoid untuk membahayakan apapun. Tetapi apakah Islam adalah agama yang damai juga?
Apakah Islam berarti damai? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat bahasa Arab. Bahasa Arab seperti bahasa Semitik lainnya, misalnya Ibrani dan Aramaik, kata-kata sering berasal dari satu akar kata. Bahasa Arab adalah bahasa turunan atau seperti yang dikatakan di dalam bahasa Arab, لغة الاشتقاق. dalam bahasa Arab, sebuah akar kata Dia nggak bisa bahasa Arab tapi so-soan bahasa Arab guys. Coba tadi yang baca itu Urdu Free Thinker, dia cuma terjemahannya aja gitu. Jadi bagaimana aja bisa bikin mendelivery konten kayak gini gitu. Ini kan ngaco guys, beneran. Saya aja kalau nggak bisa bahasa Ibrani, saya akan buat konten bahasa Ibrani gitu. Saya bisa bahasa Arab ya, walaupun nggak mahir, tapi saya nggak buat konten itu guys. Karena saya yakin ada yang lebih ahli daripada saya. Saya cukup bahas yang saya full atau cukup banyak tahu gitu guys. Gitu loh. Kalau dia memang nggak tahu sama sekali gitu, lalu dia sosok bahas tentang bahasa Arab diambil dari Urdu Free Thinker, alias dia nggak punya thinker sendiri gitu, jadi diambil thinkernya orang Urdu guys, oknum Urdu tadi gitu. kata terdiri dari 3 huruf. Sebagai contoh, mari kita lihat akar kata. كتب. Ada banyak kata Kakaba aja dia nggak bisa baca guys, simpelnya kakaba nggak bisa baca dia, coba luar biasa. Dan ingat ya, ini kataba ya, titiknya 2 kataba. kata yang diturunkan dari akar kata ini. Contohnya, كتب. artinya menulis, كتاب. artinya buku, كاتب. artinya penulis, مكتبة. artinya perpustakaan, مكتب. artinya meja. Dia cuma mengatakan artinya, tapi bacanya nggak bisa guys, luar biasa nih orang ya. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata ini sama sekali berbeda. Tetapi, dalam bahasa Arab, mereka Anak perlu tahu ya, banyak kata-kata dalam Indonesia ini diambil dari bahasa Arab. Kayak contoh kata rahmat dan beberapa kata lainnya. Dari Indonesia sendiri pun ya, bahasa Indonesia itu katanya itu ada berapa yang diambil dari bahasa Arab. Itu dia belajar bahasa aja kan paham itu guys. Tapi dia kayaknya nggak pernah belajar bahasa. Dia aja nggak punya thinking gitu kan, dia mengambil mencomot dari pikirannya dari Urdu Free Thinker gitu kan. terdengar mirip karena berasal dari akar kata yang sama. Perlu dicatat bahwa kata-kata yang diturunkan dari akar kata yang sama bisa mempunyai arti yang sama sekali berbeda satu dengan yang lain. Begitu juga akar kata سين لام ميم. yang diturunkan menjadi kata-kata yang berbeda. Contohnya, سلام. artinya damai, سليم. artinya tidak rusak, أسلم. artinya untuk menyerahkan, إسلام. artinya penyerahan, استسلام. artinya untuk menyerah. Islam tidak berasal dari kata salam, tetapi keduanya berasal dari akar kata. سين لام ميم. Islam adalah kata yang sama sekali berbeda, yang berarti Simlam mim itu bukan kata, ya, tapi kalau bahasa Indonesia adalah konsonan, kayak B, C, D, F, G, H, G, itu ya, SLM ya, salama ya. Ini adalah salama, bukan salam. Kenapa? Karena tidak ada penutupnya guys. Ini jelas dibedakan konsonannya, ada konsonan S atau sa, ada la, ada ma. Ini salama ya, beda sama ini ya, salam gitu. Karena ini ada dirangkai guys. Nah, jadi ini bukan kata, ini adalah susunan huruf konsonan. Kalau dalam Indonesia namanya huruf S, huruf L, huruf M. Jadi dia harus ngerti itu. Ya. Jadi kata Islam ya, ini di sini nggak nampak kan ada wajah saya gitu kan, dan salam itu ya kan, itu adalah kata. Ini bukan kata, ini adalah jajaran konsonan huruf S, L dan M atau salama. Nah, dia harus ngerti bahasa Arab guys, makanya dia asal ngomong nih orang guys, bener-bener dia ngambil gitu aja, dan dia mungkin percaya, dan pastinya dia percaya gitu aja gitu kan, tanpa dia mengerti bahasa Arab. arti penyerahan, berhubungan dengan kata أسلم. yang berarti untuk menyerahkan dan استسلام. yang berarti untuk menyerah. Menurut leksikon Lane, salah satu kamus bahasa Arab Inggris klasik yang terkenal, أسلم. استسلام. dan إسلام. berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai contoh kita lihat kalimat ini.
استسلمت النرويج لألمانيا في 10 من يونيو. Artinya, Norwegia menyerah kepada Jerman pada 10 Juni. Jadi ini tergantung kalimatnya. Kalimatnya Islam itu kan berdiri sendiri. Atau Anda lihat di Quran, Islam itu digandingkan dengan apa? Ya. Kalau di sini, ya, memang menyerah artinya, karena memang ini hubungan dengan Norwegia, dengan Jerman. Jadi kata itu ditempatkan di mana? Itu yang perlu yang diperhatikan. Ya, karena ada beberapa makna tadi kan. Nah, ini ditempatkan di mana gitu. Nah ini kan, ini dia pun nggak bisa baca ya guys. Ini pun saya kurang membacanya karena apa? Karena tidak ada huruf vokalnya, cuma konsonan gitu. Tapi mungkin kalau kita saya coba ya, asata salamata ala nara wa yajal lama ana ya yawana yawa. Ini karena ini ada vokalnya, jadi saya sebut semuanya semua gitu guys. Nah, ini makanya tergantung kalimatnya gitu. Di sini coba kata salam mana ya? Salam. Ini guys. Ya, ini kan garis merah mungkin kan. Jadi asata salamatan. Jadi ini guys bukan hanya salam guys, tapi ada digabung sama ta. Ya, jadi ada bukan hanya kalau salam itu kan di sini aja nih. Nih. Salam di sini kan. Tapi dia ada gabungan jadi asata salamta. Salamata atau salamta saya nggak tahu karena ini nggak ada konsonannya jadi susah dibaca. Kayaknya nggak ada vokalnya guys, jadi susah dibaca gitu. Nah, jadi ini bukan Islam berdiri sendiri gitu yang pertama, dan kalimatnya digabungkan kemana gitu loh. Jadi kalau dikatakan Norwegia damai kepada Jerman tidak cocok ya kan, dan ini pun bukan salam tapi ada gabungan tambahannya lagi gitu, digandeng sama kata lain juga, makanya dia harus belajar bahasa Arab gitu. Jadi nggak paham bahasa Arab tapi ngambil gitu aja akhirnya dia ngaco sendiri gitu kan. Dalam kalimat ini Islam digunakan dalam konteks perang untuk menegaskan kesimpulan konflik antara Norwegia dan Jerman pada Perang Dunia Kedua. Tadi bilang Istalam gitu. Ini bukan Islam guys, sekali lagi. Tapi makanya kalau kan kita bilang agama Islam, bukan agama Istalamasta tadi gitu. Jadi dia harus ngerti tentang bahasa ini orang. Jadi bacanya nggak bisa gitu kan. Sosok mula bahas tentang ini gitu. Comot sana sini gitu kan. Kalau saya nggak berani comot seperti ini. Kalau saya aja nggak bisa bahasanya. Gitu. Lagi ini kan bahas tentang bahasa, apa Islam dan bahasa Arab gitu kan. Kalau ngerti bahasa, bacanya nggak bisa gitu kan. Cuma ngomong terjemahannya aja gitu. Jadi apa? Digunakan untuk menegaskan tindakan menyerah, tunduk, takluk setelah didominasi dan dikuasai oleh lawan. Nah, ini juga maknanya dari Islam kalau kalimatnya adalah juga maka Islam tuh ya semuanya banyak artinya. Bisa tunduk kepada Allah SWT ya kan, menyerahkan diri hanya kepada Allah SWT ya, damai gitu. Jadi tergantung kalimatnya guys gitu. Dan makanya dia nggak satu arti gitu ya kan, ada lagi diambil kata salam gitu. Ingat salam ya, bukan salama yang berupa kumpulan dari huruf-huruf konsonan guys. Ini adalah konsekuensi perang, bukan damai. Oleh karena itu kalimat استسلمت النرويج لألمانيا. Istaslamat, berarti dia ini istaslamat ini berarti sini huruf mati guys. Di sya ini berarti ada namanya itu huruf matinya lah penutupnya itu istalamat gitu, berarti t ini huruf mati guys. Jadi ini bukan kata Islam sekali lagi ya atau salam ya, tapi kita salamat. Yeah. Artinya Norwegia menyerah kepada Jerman. Walaupun seseorang dapat mencapai kedamaian melalui pasifisme dengan cara tidak mengobarkan perang sebagai komitmen tanpa kekerasan, tetapi damai bisa diartikan dengan berbagai cara. Seseorang bisa berpendapat bahwa cara lain untuk mendapatkan kedamaian adalah dengan menaklukkan musuh dan memaksa mereka untuk mengikuti kemauanmu. Setelah semuanya, akhir dari perang menghasilkan periode damai. Tetapi kedamaian semacam itu sementara
lemah, dan rapuh. Kedamaian setelah perang berisi duka, penyesalan, dan Ini ya, perlu dipahami. Perang itu terjadi ketika ada kezoliman, ketika ada ketidakadilan. Ingat, Nabi Muhammad itu berperang ketika ada kezoliman, ketika dia zolimi sama orang kafir Quraisy, ya. Ketika Islam itu dibully dan segala macamnya. Jadi untuk kedamaian agar Islam itu dihargai dan agar orang itu tunduk pada Allah dan artian kalau hukum Islam diterapkan itu kan menjadi keadilan. Karena Islam itu jelas akan menghukum orang yang mencuri, orang yang membunuh, memperkosa, berzina, bahkan orang itu ditutup gitu. Jadi Islam itu ya guys, adalah agama yang tinggi mulia dan aturan ketat. Sehingga orang tuh tidak dibolehkan untuk buat dosa gitu. Yang adalah orang BWS saja gitu. Hukumannya tegas gitu kayak sekarang ya. Korupsi masih dibiarkan, bahkan dikatakan hilang lah segala macam lah kan, dan lain sebagainya. Jadi dalam Islam tuh ya orang aja nggak berani mengambil harta atau uang yang jatuh di jalan ya. Saking tegasnya aturan Islam itu. Nah, jadi kayak contoh perang-perang, contoh kayak Indonesia dijajah Belanda atau gitu, Jepang, itu apa tidak melawan kita perang untuk membedakan Indonesia. Ini perang itu ya nggak selamanya itu salah dan buruk. Ada perang-perang yang bisa dikatakan bahkan perang suci, perang mempertahankan negara, perang mempertahankan akidah guys. Dan ingat dulu zaman itu ya, itu kita tahu zaman itu ada Romawi ya, yang mana getol untuk mengadakan kristenisasi, bahkan sampai zaman kemarin aja ya, berapa 2 abad lalu itu masih ada proses kristenisasi melalui penjajahan Belanda, Inggris, Portugis yang dengan slogan Gospel Glory. Begitu gencarnya orang Kristen itu melakukan kristenisasi, bahkan melalui penjajahan. Dan dulu juga banyak, makanya ada perang salib dan segala macam. Nah, zaman itu memang nggak pernah damai guys, karena ada orang-orang yang memaksakan agamanya, yaitu Kristiani. Nah, umat Islam tentu kan ingat, itu misalnya jepit, Anda ingat dulu ya, kalau Anda lihat peta zaman Nabi, itu Mekah tuh hanya kecil ya, diapit oleh kawasan yang besar namanya Romawi, kan ya. Ada Romawi Barat, Romawi Timur, bahkan dulu ya kayak Muhammad Al-Fatih itu kerajaannya itu nggak seberapa dibandingkan dengan Romawi, karena dua, ada Romawi Barat, Romawi Timur. Barat adalah Roma, Italia. Romawi Timur Konstantinopel. Jadi memang betul-betul Islam itu memang digencet gitu guys, karena nggak aman kan, orang yang apalagi Islam terus-menerus diserang dan dimurtadkan dengan program kristenisasi itu kan. Maka Spanyol itu sampai jadi institusi. Anda baca sejarahnya deh, banyak sejarahnya ya. Bagaimana kekejaman dari pasukan salib terhadap kaum muslimin gitu. Makanya itu masih terjadi kayak di penjajahan Belanda, Portugis, Inggris gitu kan. Nah, jadi Islam itu harus mempertahankan diri gitu. Makanya mereka Islam itu membentuk pemerintahan yang kuat. Makanya Islam itu butuh khilafah. Karena yang tidak ada khilafah, Islam itu bersatu, jadi kuat, nggak ada yang berani ganggu guys. Contoh sekarang, Islam nggak kuat. Ya, tengok. Umat Islam nggak bisa buat apa-apa terhadap kaum muslimin di Myanmar, kaum muslimin di Palestina, kaum muslimin di Xinjiang. Kenapa? Karena nggak ada khilafah guys. Umat Islam lemah gitu. Yang satu ngomong bantu Palestina, yang lain nggak usah, kita lemah segala macam. Karena nggak ada khilafah. Coba ada khilafah, tak ada orang berani mengganggu Palestina. Kayak dulu waktu khilafah berdiri, Palestina di tangan kaum muslimin, nggak ada yang berani ganggu Palestina. Ketika ada masalah di daerah muslimin ya, di tempat kaum muslimin, itu khalifah akan mengirimkan bantuannya, caranya untuk menjaga marwah kaum muslimin. Makanya perang itu contoh kayak kalau Anda pernah nonton, ini orangnya sebenarnya nonton ya guys ya, Anda tahu nggak sejarah 3 kerajaan Cina itu bagaimana ya, dulu itu Sihan tuh hancur, kolaps karena korupsi dari para eunuch ya, namanya itu eunuch, macam lah ya, orang-orang pemerintahnya lah. Jadi itu kaisar betul-betul mau dikudeta gitu, akhirnya runtuh kan, akhirnya jadi perang berkecamuk, semua saling menguasai gitu. Nah, memang begitu, jadi memang harus perang guys, memang karena memang manusia tuh maunya begitu. Dan perang itu tergantung niatnya apa, apakah untuk menciptakan kedamaian, stabilitas itu kan. Ada perang itu juga menciptakan stabilitas. Jadi perang itu untuk menghasilkan suatu stabilitas. Karena kalau masing-masing ini ya, misalnya gini nih, makanya kalau ada nonton deh film-film perang kayak kerajaan itu ada lihat ya, nggak bisa ada 3 kerajaan ya, ada kerajaan U dan B.
itu Su ya, rajanya itu pengennya damai dan juga Raja Wu. Tapi nggak bisa karena ada Raja Wei yang suka tanam tenteng, suka menyerang sana sini. Jadi makanya Raja Wu mengatakan, penasihatnya juga Raja Yubei, apa yang Wu, apa Su gitu, maksudnya bilang, ya kan ada nih berdebat nih antara penasihatnya. Kita nggak usah invasi, nggak usah menyerang itulah. Kita damai aja. Kata penasihatnya nggak bisa. Kalau kita begini, lambat laun akan diserang juga gitu. Dan betul, ketika opsi itu diambil, damai, diserang juga akhirnya. Makanya itu nggak pernah selesai. Makanya harus disatukan. Penyatuan itu ya dengan cara perang gitu. Kalau bisa Anda rangkul ya perang gitu. Akhirnya kita satu pemerintahan. Ketika satu pemerintahan, satu kepala, aman semuanya. Asal yang memerintah ini pakai sistem Islam. Itu adalah Islam yang adil itu guys. Yang memang aturannya memang membuat orang jerah gitu. Karena orang nggak macam-macam. Kalau sekarang kan enggak lihat orang-orang tadi buat macam-macam. Karena tidak tegas aturannya dan tidak membuat efek jerah guys. Lebih pikirnya. Dan kesedihan, bukan berisi kasih sayang, cinta, dan kebahagiaan. Kalau tidak perang, Anda akan terus dihabisi. Contoh Palestina. Coba. Palestina itu ya guys, pilihannya cuma perang. Kenapa? Kalau mereka nggak perang, mereka akan terus dibully. Pemukimannya dicaplok, ya kan? Apalagi mereka disakiti, masjid mereka dirampas. Sama ke Indonesia dulu ya. Ada bayangkan Indonesia nggak perang, datang Belanda, jajah, ya. Damai. Datang kita mau perang nih, kita akan lawan Belanda, kita usir penjajah. Kita orang kan, damai aja lah, damai. Ya Anda pilih damai, Anda dibully, dibantai gitu kan, dikejar paksa segala macam gitu. Makanya perang itu tergantung tujuannya gitu. Perkara korban ya sama aja, Anda nggak perang dengan perang pun kok timbul korban juga gitu. Bahkan kalau nggak perang, korbannya bisa berkepanjangan gitu. Ya Palestina itu sampai kapan? Coba. Karena tidak perang guys, umat Islam nggak kuat di sana. Tapi gitu perang, menang Palestina sudah kelar. Israel nggak berani lagi buat macam-macam gitu loh. Ibarat orang berantem coba. Kita dibully nih. Coba, Anda bayangkan ada dibully terus. Anda tidak melawan. Besok-besok ada dibully lagi. Tapi kalau Anda melawan sekali aja, perang gitu, berantem gitu. Minimal dia akan ngerti, Anda ini bukan seperti kucing yang bukan seperti kucing ya, seperti apa yang binatang yang atau benda mati yang dihajar diam aja. Anda adalah kucing, seperti anjing yang kalau diganggu Anda akan gigit. Jadi dia akan berpikir 2 kali untuk membuli Anda. Itu namanya gunanya perang. Yaitu perang dalam membela diri dan untuk menyatukan. Itu nggak masalah gitu. Memang harus dilakukan. Kalau enggak, ya berkepanjangan gitu. Kan akan terus menerima bulian, akan terus perang sana sini. Makanya harus ada diambil kayak dulu ya, zaman 3 Gajah dulu perang sana sini. Nah kita bagaimana mau damai coba? Kita diserang juga gitu. Mereka perang, baru kita perang, tapi kita tujuannya menyatukan semuanya. Setelah kita berkuasa, kita akan terapkan konsep damai, yaitu adil, ya, mengasihi dan semuanya. Kita pakai terapkan hukum Islam, sehingga semuanya tunduk di bawah hukum Islam dan negeri itu menjadi negeri yang aman, damai, karena semuanya ada aturannya, guys. Nggak asal-asal aja gitu. Jadi nggak ada yang bisa macam-macam lagi gitu. Semua tunduk pada aturan yang Allah turunkan gitu. Ya, ini adalah satu cara bagaimana Islam dan salam, penyerahan dan damai, bisa berhubungan melalui penjelasan logika. Tetapi, kenyataannya Islam dan salam adalah 2 kata yang sama sekali berbeda dan tidak mempunyai kesamaan arti. Anda aja di bahasa Arab, susuklah bahasa nggak usah mati. Orang udah bilang artinya sama, akarnya sama gitu. Islam itu ya salam gitu, bukan salama. Jadi salama itu bukan kata gitu, konsonan. Huruf S, L, M dalam bahasa Indonesia gitu. Bisa Anda katakan kata yang dari huruf konsonan ya. Ini dia belajar bahasa Arab ya, jangan ngaco ini gitu kan. Islam bukan kepercayaan yang bersifat individu dan menuntut pendirian tatanan sosial oleh penganutnya. Mereka yang percaya adalah yang jika kami taruh di suatu tempat, mendirikan sholat, memberikan zakat. Ayat ini menjelaskan bahwa supaya benar-benar menjalankan kewajiban agama, Muslim harus berusaha mendirikan negara Islam. Ini ayatnya ada ngomong gitu, tapi dibilang begitu. Ya nih, mereka ya yang bertempat di yang hidup di suatu
harus menjalankan sholat secara rutin, ya, secara teratur, dan memberikan zakat secara teratur juga, ya, dan dan menegakkan yang benar dan melarang yang salah, ya, dengan ketentuan Allah semuanya. Jadi gini guys ya, coba Anda bayangkan Indonesia sekarang nih, ya, nggak mesti harus bikin negara Islam. Coba nengok, Indonesia zakat tegak nggak zakat? Tegak. Zakat ada loh guys. Coba Anda bayangkan. Sholat bisa loh jemaah, ya kan? Jadi ini bukti ya, nggak mesti harus dijadikan negara Islam, bisa kita menjalankan kewajiban sebagai Muslim. Karena gini Islam itu ya bukan mengharuskan kita untuk membuat satu negara. Asal sepakat aja semuanya. Islam buat aturan untuk umat Islam. Ingat, aturan itu hanya untuk umat Islam. Zakat hanya untuk umat Islam. Tidak dikenakan kepada umat Kristen atau umat lainnya gitu. Ya, sholat juga hanya khusus Islam gitu. Kecuali kayak hukum mencuri itu kena semuanya. Ya, umat Islam kena. Kok juga hukum lain juga begitu kan? Hukum negara kita yang sejarah warisan Belanda aja kena semua kan? Mencuri penjara. Muslim kena, Kristen kena, semua kena. Sama kayak hukum Islam, dalam kriminal semua kena itu. Tapi kalau yang individual, yang kayak khusus Muslim, ya hukum Islam aja. Kurban untuk umat Islam, yang banyak haji untuk umat Islam, bukan untuk umat lain gitu. Jadi nggak mesti harus, asal sepakat aja. Ya kan? Yang Islam, makanya yang Islam itu dibiarkan melaksanakan ajaran agamanya, udah cukup udah. Nggak perlu diamalkan Islam. Cuma kadang-kadang ada yang rewel, yang resek. Kayak di Palestina itu. Dilarang kaum musliminnya lagi sholat, dirusuhin, masjidnya, rumah-rumah digusur. Nah, itu guys, yang kayak gitu-gitu. Nah, di situ perlu ditegakkan pemerintahan Islam. Karena kalau tidak ada pemerintahan Islam, mereka akan dibully terus. Jadi gunanya pemerintah Islam itu adalah untuk menjaga umatnya agar tidak dibully. Nah, Indonesia ini ya, Islamnya kan minoritasnya. Jadi yang dibully itu sangat kecil, meskipun ada juga yang dibully, ada juga, ya kan? Dan itu terjadi biasanya yang sering itu di Amerika, di mana muslim minoritas. Yang mana saya bikin video ya, Islam mau dibunuh, diancam bunuh, karena pakai jilbab tuh untuk Kanada, di London juga ada yang tabrak mati itu kan keluarga. Jadi itu perlu negara Islam agar untuk menjaga mereka ini, karena tantangannya luar biasa. Nah, Indonesia kan tidak perlu Indonesia ini. Kenapa? Karena Islam mayoritas, kan? Nah, lagi dan tantangan Islam paling orang-orangnya cuman kayak ini. Nah, gitu kan, masih ancamannya belum ancaman fisik. Nah, itu yang penting kesepakatan aja gitu. Ya, orang boleh sholat, Islam boleh menjalankan zakat, selesai. Gitu. Jangan diganggu, tidak perlu di negara Islam guys. Jangan diganggu Islam, jangan ganggu umatnya, jangan hina, sudah cukup itu. Tapi kalau Anda begini terus, gimana kami mau nggak pengen mendirikan negara Islam gitu? Kenapa? Karena kalau tidak ada negara Islam, ya kalian bebas menghina-hina gini. Memfitnah Islam begini begitu gitu kan, padahal kalian itu minoritas, tapi tidak menghargai dan tidak menghormati yang mayoritas. Mana kami bisa melindungi kalian gitu? Karena rumusnya adalah yang kuat melindungi yang lemah bukan melindungi yang kuat, tapi menghormati dan menghargai yang kuat ya. Mereka sebagai minoritas ada nggak menghargai dan menghormati yang kuat? Yang mayoritas nggak ada. Gimana kita bisa melindungi mereka coba? Itu logikanya begitu loh guys, cara berpikirnya. 4. Mendirikan sholat, memberikan zakat. Ayat ini menjelaskan bahwa supaya benar-benar menjalankan kewajiban agama, Muslim harus berusaha mendirikan negara Islam. Mendirikan tatanan sosial atau negara. Di Indonesia jalan nggak zakatnya? Jalan nggak sholatnya? Jadi ini orang nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi ngomongnya ngawur aja guys, ya kan? Mendahului ritual keagamaan di dalam urutan yang ada di dalam ayat itu. Bahkan di negara-negara kafir sekalipun, itu orang masih boleh sholat guys. Di Amerika masih boleh orang sholat, masih boleh orang tuh menaikkan zakat, masih boleh untuk pergi haji gitu. Gak ada masalah di situ. Jadi kecuali kalau dibilang benar nih, ya Indonesia ini kan bukan negara Islam nih, kita nggak bisa haji nih, nggak bisa sholat, itu benar kata dia. Tapi kan faktanya tidak gitu. Berarti dia ini jelas dia ini guys, ngarang bebas itu istilahnya. Dan ketika kata Islam atau penyerahan ini diberlakukan oleh negara atau pemerintahan yang juga mempunyai pandangan yang kaku tentang moral dan perilaku sosial, maka tidak ada kedamaian dan toleransi, melainkan timbul penderitaan dan totaliter. Tatanan sosial semacam itu bukan hanya menuntut kepatuhan penganutnya dalam ya, karena tahu nggak kenapa hukum diciptakan? Untuk menciptakan keadilan.
Jadi hukum tuh harus ditegakkan. Justru ketika hukum ditegakkan, negara kacau. Anda lihat ya, di Indonesia ini kacau kenapa? Ya, cuma Rizik yang hukum penjara di sidang karena pelanggaran pelanggaran PPKM. Yang lainnya tidak gitu kan. Itu kan adil. Hakim itu begitu susah guys. Tapi kalau hukum tegak, yang salah dihukum itu aman. Jadi hukum itu diciptakan untuk buat aman. Makanya apalagi itu hukum manusia ya, apalagi hukum Allah, hukum Tuhan. Itu karena Tuhan yang buat hukum pasti sempurna guys. Manusia aja mungkin hukum udah lumayan bagus itu asal ditegakkan ya. Apalagi kalau yang buat itu Tuhan yang menciptakan manusia itu guys, yang maha sempurna gitu. Itu lebih berpikirnya. Jadi hukum itu adalah untuk kebaikan gitu. Bukan untuk apa? Coba Anda bayangkan tidak ada orang hukuman itu, coba. Yang berzina tidak dicambuk. Mencambuknya bukan sampai mati guys, bukan. Jadi itu ada kajian ya kedokteran ya, di mana orang yang dicambuk punggungnya itu dia akan akan mau menghilangkan syahwatnya tuh akan ibaratnya dia tuh akan sadar, ada tuh kajiannya, dia tidak akan mau berzina lagi gitu. Tuh, ada syarat tertentu di punggung tuh, makanya yang dicambuk punggungnya gitu. Itu semua Islam tuh logis guys, ada kajian, ini karena yang buat orang tuh adalah Allah. Mereka tahu, dia tahu bagaimana manusia diciptakan, organ-organnya gitu, dan kelemahan dan kelebihan Allah tuh tahu guys. Makanya gitu kan logikanya. Untuk kami dengar dan patuh seperti yang dikatakan dalam Quran, Sami'na wa ata'na. Tetapi juga mulai mempunyai pandangan Samina wa ata'na itu adalah kepada Rasul. Ingat ya, kepada Rasulullah. Dan kepada para ustadz ya, ulama yang ikut Rasulullah. Ingat, bukan kepada ulama yang tidak ikut Rasulullah. Tapi dalam Kristen, enggak. Bukan merujuk kepada Yesus atau pendeta ikut Yesus, tapi kepada siapa-siapa pendeta. Buktinya mereka tidak mengikuti Yesus kan? Islam tidak mengikuti Muhammad dan ustadz-ustadz yang sesuai dengan Nabi Muhammad gitu. Kalau Kristen tidak. Ya. Yesus sunat, mereka tidak sunat gitu. Yesus puasa, mereka nggak puasa. Mungkin juga yang puasa tapi nggak semuanya. Yesus itu tidak minum anggur lagi, mereka minum anggur. Jadi babi diamkan dia perjalanan lama, mereka berjalan lama. Jadi banyak yang Yesus lakukan tidak mereka lakukan. Jadi mereka tidak mengikuti Yesus, tapi mengikuti pendeta. Itu guys, beda dengan Islam. Bermusuhan dengan negara tetangga. Kebijakan luar negeri semacam ini biasanya penyerang atau penjajah. Penjajah dalam sejarah justru dilakukan oleh orang-orang Kristen. Contoh, penjajahan ke Amerika. Ini kita udah ngomong tadi soal penjajahan Belanda, Portugis, Inggris yang dengan slogan Progress Glory ke Indonesia dan negara Asia lainnya. Lalu ada penjajahan di Amerika. Karena mereka orang Eropa, Kristen ya, penjajah Amerika, menemukan benua baru, mereka membudak seluruh orang kulit hitam, guys. Orang Indian. Mereka rebut paksa tanah-tanahnya. Gitu deh. Jadi penjajahan itu dilakukan oleh umat Kristen sendiri gitu. Bukan orang Islam guys. Orang Islam justru terjajah. Asia itu kebanyakan Islam. Indonesia dijajah sama orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi, tradisi penjajah itu adalah tradisi bukan umat Islam, tapi tradisi Kristen sendiri gitu. Itu harus berkaca itu guys. Ya, harus berkaca. Bahkan sekarang kalian lihat, yang negara yang masih melakukan penyerangan itu negara Islam apa tidak? Ya, negara Kristen. Di Amerika menyerang Irak, Amerika menyerang Afghanistan, apalagi Inggris menyerang apa gitu. Bukan, Islam tidak pernah menyerang negara lain gitu. Ya. Terus saya lagi lihat dulu, sekarang aja lah yang nampak gitu. Nah itu poinnya, dia harus paham ya, Anda harus baca sejarah, lihat berita perkembangan terbaru, jangan seperti kata menyempurung gitu, hidup itu gitu kan. Menurut sejarah Islam tradisional, Islam disebarkan keluar Arab oleh jenderal-jenderal Arab terkenal yang menaklukkan berbagai wilayah Bizantin dan menghancurkan keseluruhan dinasti Sassanid Persia. Nah, ini guys ya, ini bukan menaklukkan, tapi membebaskan. Kenapa? Karena Islam ini meyakini Islam sudah ada sejak awal mula, di mana nabi-nabi ya, sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi kayak Nabi Isa atau Yesus, Nabi Ibrahim atau Abraham, Nabi Musa itu mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam. Lalu mereka dimurtadkan ya, menjadi Yahudi, menjadi Kristen dan segala macamnya. Jadi mereka tuh dibebaskan lagi gitu. Karena dulu ini semua ada wilayah Islam semuanya. Karena Ibrahim Islam, Musa Islam, mereka menyebarkan dakwah dan menjadilah penduduk Muslim gitu. Nah, tiba-tiba mereka jadikan daerah Kristen gitu, daerah Yahudi. Jadi ini namanya dalam Islam itu namanya adalah pembebasan, ya, bukan penaklukan. Beda, pembebasan. Bebaskan daerah Islam yang dulu didakwakan oleh nabi-nabi
ya, Ibrahim, Musa akan kembali ke pangkuan Islam. Itu logikanya. Jadi mereka bisa bisa terkoneksi dan bisa ikuti ajaran Islam dengan tenang tanpa ada mengalami pembulian dari penguasa yang bukan Islam, guys. Ya, sejarah Islam dipenuhi dengan cerita jenderal-jenderal ini bertemu dengan pemimpin, jenderal, dan tentara lainnya. Contohnya Khalid bin Walid yang diberi gelar Saif Allah atau Pedang Allah oleh si Nabi Muhammad. Menurut sumber-sumber Muslim, dia menulis surat kepada Raja Persia yang tertulis, menyerahlah kepada Islam supaya selamat, atau setuju untuk bayar pajak jizyah, maka kamu dan rakyatmu di bawah perlindungan kami. Membebaskan, karena Persia dulunya Islam, ya kan? Nabi apa di Persia, saya lupa, guys. Sulaiman apa dulu itu. Nah, jadi ditawarkan, ya. Tinggal ditawarkan, mau nggak gitu, lindungi gitu kan. Cuma karena tahu jizyah itu nggak sebesar zakat, guys. Lebih tinggi pengenaan zakat kepada kaum muslimin pada ziyah gitu. Dan negara pun biasa gitu kan, ada pajak. Ada ya, misalnya ada pajak, di Amerika ada pajak gitu. Bahkan selama levelnya, baik muslim nggak non muslim. Di Islam, muslim lebih tinggi pengenaan pajaknya daripada non muslim. Ya, Islam namanya dikenakan zakat, non muslim dikenakan jizyah. Dibedakan, coba anda bayangkan. Lebih besar lagi yang dibayar kaum muslimin daripada Pakistan gitu. Nah, sedangkan di negara-negara yang kita tahu sekarang ya, atau dulu yang pajak itu semua sama gitu. Tidak memandang agama. Jadi justru kalau itu di Islam lebih dibuktikan gitu. Ketika pemerintah Islam berdiri, karena Islam lebih banyak membayar pajak daripada kaum non muslim itu. Jika tidak mau, maka salahmu sendiri atas akibatnya. Karena aku membawa orang-orang yang menginginkan kematian, seperti kamu menginginkan kehidupan. Orang bisa membantah kesejarahan kutipan dan narasi penaklukan muslim semacam itu diambil dari sumber mana, kan? Saya tidak pernah mendengarkan itu, guys. Makanya ya, dia sebutkan sumbernya dari hadis mana gitu, karena hadis juga ada yang palsu gitu. Nah, makanya ini dia harus ngerti nih. Jadi dia jangan asal comot menyebutkan sumbernya gitu kan. itu. Namun demikian, cerita-cerita muslim ini sesuai dengan sentimen mendalam yang diungkap dalam Quran dan hadis. Menurut Quran, Muslim diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka takluk. قاتلوا الذين لا يؤمنون. Kenapa nggak dia bacakan ya? Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumi al-akhiri wala yuharrimu nama harramallahu wa rasuluhu wala yadinu nadinal dinal haqqi minal lazina utu al-kitaba haqqo yu'tu apa nih guys? Itu ya. Penting intinya adalah dia harus gitu loh. Kalau dia mau bahas tentang bahasa Arab ya, kayak hal gini, konten gini dia harus bisa bahasa Arab, guys. Apalagi ini ini apalagi artinya ya. Nanti kita akan apa kan guys. Ini orang memang ngawur gitu guys, ya kan? Ini aja dia bacakan, orang ini yang bacakan. Itu kan berarti dia memang mengkompasnya aja guys. Itu memang orang yang nggak punya ini guys, nggak punya ilmu gitu. بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, dalam kurung agama Allah. Nah, ini berlaku pada zaman itu. Ingat, waktu ayat ini turun ya guys ya. Juga ada adanya bersama ini ya. Perangilah orang-orang kafir itu dimanapun mereka berada. Itu ayat yang sangka nama ini. Ya, jadi turunnya tuh zaman itu. Jadi waktu zaman itu orang kafir itu ya, selain melakukan ini, yang tidak beriman mereka kepada Allah dan kemudian yang tidak yang tidak mengharapkan yang telah diamalkan Allah Rasulnya, yang tidak beragama dengan Islam, ya, nah, mereka juga melakukan kezaliman itu guys. Nah,
Jadi bagaimana mereka kekaisaran Romawi Timur dan Barat dan segala macamnya menjajah negara-negara kaum muslimin dan sebagainya. Jadi ini ayat turun untuk pembelaan gitu. Itu deh guys. Nah, kenapa? Karena kalau ayat ini berlaku untuk seluruh zaman, ini sudah kami terapkan gitu, ya. Anda kaum kafir Indonesia non muslim sudah kami perangi. Anda pernah mikir nggak itu? Kenapa kaum muslimin itu tidak melakukan perang sekarang dan berapa abad? Berapa setelah Nabi Muhammad? Ada nggak yang melakukan perang? Kenapa? Karena ini ayat yang turun untuk waktu itu gitu guys. Untukannya gitu, bukan berlaku untuk apa selamanya gitu. Itu yang perlu Anda pahami logikanya gitu. Kalau ini berlaku, Anda sudah kami perangi, tetangga saya misalnya, atau Anda yang siapa lagi, sudah kami perangi. Tuh, jadi guys, ini untuk membela diri. Lagi, karena waktu itu umat Islam dizolimi, diusir dari Mekah ke Madinah, dan mereka sedang menghadapi gencetan dari Kekaisaran Romawi Timur, Barat, dan musuh Islam lainnya. Gitu. Bahkan juga orang-orang kafir dari Quraisy dan segala macamnya. Jadi waktu itu memang zaman perang gitu. Mana kerajaan-kerajaan berkuasa. Anda tahu bagaimana gila perangnya orang-orang Romawi Barat Timur waktu itu kan. Mereka terkenal dengan perang salibnya gitu kan. Mereka meluaskan diri Romawi itu meluaskan kekuasaan. Jadi itu kenal dengan kaisar apa guys yang suka. Anda tahu nggak perang-perang Romawi itu gimana? Gimana brutalnya mereka? Coba juga dulu Persia bagaimana mereka meluaskan jajahannya. Jadi kaum muslimin itu dalam posisi terdesak dan harus membela diri. Ya, makanya turun ayat ini gitu guys. Itu logikanya guys. Dalam kurung yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, bayar pajak ini memang hal lazim gitu. Ya, sekarang aja coba Anda lihat. Ya, di negara kaum muslimin nih misalnya. Umat Kristen bayar pajak nggak? Bayar pajak. Kita juga berpajak gitu. Itu hal biasa jadi nggak ada masalah sama pajak ini sebenarnya kan. Itu ya guys yang harus dipahami. Yang sama disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, buku ke-32, buku Jihad. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan Muslim untuk menuntut jizyah, pajak perlindungan khusus untuk non-Muslim, jika mereka menolak untuk masuk Islam. Jika non-Muslim menolak untuk membayar jizyah, maka umat Muslim diizinkan untuk memerangi mereka sampai mereka benar-benar ditaklukkan. Nah, jadi gini guys ya. Itu Anda bayangkan ya, ini umat Islam yang memerangi Islam. Ingat ya, yang mereka yang memerangi Islam. Ya, jadi mereka dikasih pilihan bayar pajak atau diperangi. Karena Islam hanya memerangi yang memerangi mereka. Jadi perang itu mereka bela diri gitu. Nah, yang kedua, ya kan? Nah, ketika meminta untuk membayar pajak sebagai perlindungan itu hal yang wajar gitu. Kenapa? Karena pemerintah kita di mana-mana juga untuk butuh dana pajak untuk perlindungan, untuk bikin tentara, untuk memberi bantuan dan segala macam yang bangun negeri gitu kan, itu hal wajar sebenarnya. Ya kan? Nah, kita aja kalau nggak mau bayar pajak, coba Anda lihat, dikejar-kejar kan? Coba tengok. Hanya berapa orang yang harus bayar pajak guys. Sisanya tengok di Uber kita, semua kena pajak, bahkan dipaksakan PPN kena pajak gitu kan, ada pajak PPN, pajak pajak penghasilan dan sebagainya, pajak rumah, bangunan, pajak motor segala macam gitu kan. Itu dipaksa loh guys. Kita wajib kalau nggak di Uber gitu kan sama orang pajak gitu. Kan apalagi kayak perusahaan-perusahaan itu udah hajab gitu guys, bayar pajak. Jadi itu hal biasa gitu kan. Memang negara memang memaksa bayar pajak gitu karena untuk kepentingan dari yang dilindungi juga gitu. Karena kalau nggak bayar pajak gimana negara bisa menyewa tentara, bisa memberi logistik tentara, polisi, pemadam kebakaran dan sebagainya guys. Itu logika pikirnya guys. Menurut hadis Sahih Bukhari ini yang berbicara tentang ekspansi Muslim di bawah Khalifah Umar, di sini dia mengirim tentara Muslim untuk menyerang Persia. Dan ketika mereka Nah ingat itu dalam perang rangka pembebasan. Karena Persia dulunya adalah Islam. Ya, karena situ ada nabi yang itu saya lupa nabi apa. Jadi ada 147.000 atau 143.000 nabi yang itu seluruh dunia guys. Ya, sampai Adam sampai Nabi Muhammad. Nah mereka itu semua beragama Islam karena nabi-nabi ini mendakwakan Islam. Lalu tengah jalan mereka murtad. Nah itu perlu dibebaskan kembali. Ini dalam rangka pembebasan gitu. Mengembalikan daerah-daerah Islam yang dulu sudah dijauhi oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Bertemu dengan komandan Persia, para Muslim berkata kepadanya bahwa Nabi mereka memerintahkan untuk memerangi dia.
sampai dia menyembah Allah atau membayar pajak jizyah. Jadi, kamu boleh percaya Islam. Itu adalah pilihanmu, dan aku menghargai itu. Tetapi ketahuilah, Dia nggak menghargai kita, guys. Buktinya dia terus memfitnah gitu kan. Kalau orang menghargai itu nggak seperti ini gitu. Kayak saya menghargai umat Kristiani. Saya tidak pernah membuat konten kalau tidak dalam rangka seperti ini gitu. Kalau dia membuat konten kan bukan untuk konten siapa gitu. Memang buat dia murni buat untuk nyerang Islam. Itu beda. Kalau saya tengok, saya ngomentari Louis Prasetyo, mau ngomentari dia, mau ngomentari akun Bagade Kristen. Jadi ada sebab khusus. Kalau dia kan nggak ada. Memang khusus untuk nyerang Islam, guys. Jadi dia sama sekali tidak menghormati kita. Ya, dia sebagai minoritas, ya dia tidak menghormati dan menghargai kita, tapi dia terus-menerus menyerang akidah kita dengan hoax-hoax seperti ini, guys, dengan mencomot sana sini yang dia tidak pahami maknanya gitu kan. bahwa Islam bukan berarti damai. Islam berarti penyerahan. Islam menuntut penganutnya dan yang bukan penganutnya untuk takluk. Jika itu yang Penyerahan kepada Allah, ya, percaya kepada Allah itu hanya bagi yang beriman. Tidak ada paksaan dalam Islam. Di Quran disebutkan, ya, sesungguhnya tidak ada paksaan dalam agama ini. Jelas, clear. Tidak ada pasangan dalam agama ini. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Clear, sudah jelas, guys. Jadi penyerahan sini adalah kepada Allah SWT bagi yang mau saja. Tidak ada paksaan dalam agama Islam itu. Ya. Nah, yang ini hanya untuk bayar jizyah gitu. Kan? Jadi kalau nggak mau masuk Islam ya sudah gitu. Ditawari kan. Karena dulunya mereka Islam, ya. Nabi berdakwah situ, Islam ke mereka, lalu mereka murtad. Nah, untuk itu mereka diminta kembali masuk Islam. Kalau mau masuk Islam, ya, dia bayar zakat. Kalau mau masuk Islam, ya sudah nggak apa-apa, bayar jizyah gitu. Nggak dipaksa masuk Islam, guys. Itu loh logikanya. Tapi kan ini Raja Persia ini kan menolak semuanya, nggak mau bayar jizyah gitu, dan menolak masuk Islam gitu. Coba kalau dia mau bayar jizyah gitu, ya kan, agar umat Islam, ya, kekaisaran Islam bisa melindungi mereka gitu. Jadi mereka ini adalah dalam kekuasaan perlindungan dari negara khalifah Islam gitu. Jadi dilindungi malah, guys. Ngerti nggak maksudnya? Balik gini, kayak misal gini, nih logikanya ya, misal gini. Misal Indonesia, ya, ada negara kecil kayak Singapura sebelah kita atau Malaysia. Nah, kita tawarkan, Anda mau masuk Islam nggak? Karena kita meyakini dulu mereka tuh ada nabi mendakwah ke sana dan mereka Islam, tiba-tiba kamu tetangga Singapura kan. Lalu, ya, ditawari, mau masuk Islam nggak? Kalau mau masuk Islam, ya kan, bayar zakat yang jumlah lebih tinggi daripada jizyah. Kalau mau masuk Islam ya nggak apa-apa, tapi bayar jizyah. Nah, gunanya apa? Untuk biaya melindungi dia. Jadi Singapura akan masuk dalam lindungan Indonesia. Jadi Indonesia karena Singapura rakyatnya bayar jizyah yang jumlahnya lebih rendah dari pajak zakat yang dibayar kaum muslimin, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari Indonesia. Kan enak, guys, enak. Sumber daya nggak diambil, coba. Mereka tidak memberi apa-apa selain pajak. Jadi mereka membayar pajak, jadi mengalihkan pajak dari pemerintah Singapura kepada pemerintah Indonesia gitu. Yang biasanya rakyat itu bayar pajak pemerintah kan, mereka bayar jizyah itu ke pemerintah Indonesia gitu. Tinggal mengalihkannya ya switching gitu. Nah, pemerintah Singapura anteng, nggak perlu lagi ngurus negaranya sampai bangun itu semuanya sudah di pemerintah Indonesia yang memikirkan itu. Nah, karena jumlah jizyah pun kecil, akhirnya bisa bayar lagi kepada pemerintah Singapura khusus untuk selain perlindungan, kayak bangun jembatan apa segala macam. Tapi khusus untuk perlindungan sudah dibayar pakai jizyah tadi. Sehingga kalau Singapura diganggu negara lain, Indonesia wajib membantu membela karena sudah dalam perlindungan Indonesia. Itu dia, guys. Jadi enak sekali malah, kan? Enak sekali malah, gitu loh. Jadi kita tuh sama kayak menyewa, ya. Kayak kita misalnya kita mau minta bantuan Amerika, kita sewa, bayar biaya perlindungan gitu. Agar sama kayak misalnya kayak apa ya? Kayak kita bayar security lah, coba. Anda kalau mau tempat aman Anda aman, Anda ada security yang akan jasa, mau ngapa saya security gitu. Dan dia bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan dia membuat personel. Kayak Islam kan, kalau Islam itu kan bentuk tentara. Itu gunanya untuk perlindungan. Di mana tentara itu? Dari dana tadi gitu. Karena tentara itu tentu butuh peralatan, butuh senjata, butuh baju zirah perang, butuh makan.
hak menghidupi keluarganya. Nah, jadi Anda kayak nyewa security aja gitu, guys. Jadi kalau Anda membayar gaji security, ya Anda mendapat perlindungan dari security. Kelar udah. Enak nggak? Harta Anda nggak diambil, ya kan? Kebun Anda nggak diambil, gitu, guys. Beda waktu Belanda, Portugis Inggris jajah Indonesia. Anda sudahlah bayar upeti kepada Belanda, tanah Anda diserobot, ya kan? Hasil tani kita dirampas, perempuan kita diperkosa, laki-laki kita dibunuh, disuruh kerja paksa, itu baru nggak boleh. Tapi kalau Belanda ya, ingat Belanda, itu Belanda tidak ke Indonesia ya, dia menjajah Indonesia, tapi dia di Belanda, dia tawarkan jasa untuk Indonesia itu dilindungi Belanda, ya kan? Kira-kira kita masuk akal nggak kalau kita tolak mentah-mentah? Enggak, guys. Kita bisa milih, bisa tidak. Kenapa? Karena nggak ada ruginya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi biaya untuk tentara. Semua sudah jamin Belanda gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Belanda tuh sudah siapin semuanya gitu. Kayak kita nyewa security. Security itu udah nyiapin segalanya. Kita tinggal tahu beres saja gitu. Kita hanya membayar sejumlah uang. Yang jumlahnya itu lebih kecil dari pajak yang dibayarkan zakat atau muslim. Jadi ini logikanya harus dipahami gitu. Jadi dia harus paham akan logika ini. Jadi nggak seperti yang dia sampaikan ini, guys, gitu. Itu dia ngawur, gitu. Nggak ngerti tentang apa itu zakat, apa itu jizyah, apa itu yang disampaikan ini semua gitu. Karena memang dia mengambil dari pemikiran yang bebas tanpa logika politik gitu. Dan dia pun nggak ngerti apa yang disampaikan dia kan. Bahasa Arabnya dia nggak becus itu ya kan. Dia nggak tahu apa arti beda kata sama ulang huruf gitu kan. Jadi kita orang makin kacau, guys. Yang kamu sebut damai, maka itu bukan damai yang diinginkan oleh siapapun yang waras. Dan itu bukan damai yang pantas bagi manusia manapun. Menghargai nggak tuh? Ya kan, gambar ulama atau orang muslimin dikasih api, gambar seakan-akan Islam itu adalah agama kemarahan, agama panas itu ya. Jadi dia sama sekali tidak menghargai. Dia orang-orang ini adalah orang yang sifat seperti ular gitu. Lisannya kayaknya manis, tapi sebenarnya nggak manis, guys. Isinya fitnah, hoax, dan penyerangan. Jadi sekali lagi ya, ini channel yang nggak mendidik gitu, guys. Channel yang sangat rusak itu akhlaknya. Jadi pura-pura baik, tapi sebenarnya adalah ini makanya saya ingat jadi kata-kata kita ya, katakan Yesus katakan seperti ini, waspada terhadap nabi palsu. Mereka menyamar sebagai domba, sungguhnya mereka adalah serigala buas. Sama kayak dia nih, ya. Jadi dia ini adalah pengikut nabi palsu gitu, ya, kayak Paulus dan segala macamnya. Buktinya apa? Dia menyamar seperti domba, alias seorang baik. Kan? Nah, waktu pengikut Yesus, tapi sungguhnya mereka adalah serigala buas gitu. Serigala buas dengan cara menyerang dengan cara yang manis gitu, guys. Pura-pura baik tapi mengklaim menghormati, menghargai, faktanya tidak. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.